Hadir. Laila, hadir. Ini, hadir. Andre, Andi, Adriani. Nah, bisa kalian lihat buku IPS halaman 115. Kita akan membahas tentang globalisasi. Sebelumnya ada yang ngerti apa itu globalisasi? Ya, ini menurut adalah dalam Pemantau Sunarto tahun 2004 adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial budaya menjadi surut dan manusia menjadi semakin sadar bahwa pengaturan tersebut menjadi semakin surut. Iya, bisa kita lihat pada materi sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya itu di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi itu menciptakan masyarakat itu saling bergantungan dengan berbagai bidang kehidupan. Ketergantungan satu negara terhadap negara lain, misalnya yaitu sumber pangan. Lalu juga ada negara yang mengalami kelebihan pangan, namun ada juga negara yang kekurangan. Jadi mereka saling berkomunikasi sehingga itulah disebut dengan globalisasi. Selanjutnya yaitu ada bentuk globalisasi. Bentuk globalisasi yaitu globalisasi bidang budaya. Globalisasi bidang budaya dapat memberikan manfaat, misalnya memperkaya budaya bangsa, namun di sisi lain memberikan ancaman terhadap keberadaan budaya lokal bangsa. Globalisasi budaya dalam bahasa, misalnya bahasa Inggris, merupakan salah satu contoh bahasa di dunia. Dan contoh lainnya misalnya budayanya itu seperti kita mau berangkat ke sekolah. Kita kan pasti membudayakan sebelum berangkat sekolah itu kita mencium tangan ke dua orang tua. Misalnya itu kan contohnya. Di negara lain mungkin mereka misalnya mencium tangan juga bisa, atau mencium pipi kiri karena itu bagi orang yang di luar negeri misalnya. Kalau di Indonesia kan mencium tangan kalau sebelum berangkat sekolah atau maupun bepergian. Lalu yaitu globalisasi dalam bidang komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah proses penyampaian atau informasi dari pihak ke pihak lain. Globalisasi dalam bidang komunikasi dapat dilihat dari kemajuan teknologi komunikasi itu seperti misalnya kayak laptop, handphone, dan juga internet serta media sosial. Selanjutnya yaitu globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam perdagangan secara global terbuka. Bisa disebut juga dengan perdagangan bebas. Ada yang tahu perdagangan bebas itu apa? Sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Iya, adalah sistem perdagangan yang makin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Perdagangan bebas ini yaitu seperti kerjasama di bidang ekonomi antar negara telah menyatukan negara yang terlibat dalam organisasi internasional. Adapun ciri-ciri yang menandai ekonomi yaitu yang pertama, beroperasinya suatu perusahaan dari lebih satu negara. Yang kedua yaitu perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan memaksimalkan laba dengan terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah. Yang ketiga yaitu memiliki kemudahan jangkauan geografis yang membuat perusahaan memudahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia. Yang keempat yaitu menguasai 3/4 perdagangan dan 1/3 dari seluruh output perekonomian global. Yang kelima yaitu adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Yang keenam, batas suatu negara akan menjadi kabur. Yang ketujuh, keterkaitan antar ekonomi dan internasional semakin erat. Yang kedelapan, membuka peluang pasar produk dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Yang kesembilan yaitu membuka peluang masuknya produk global ke pasar domestik. Selanjutnya itu global bidang impact. Ada yang tahu
lebih baik, mudah, murah, dan cepat dan juga aman. Dengan teknologi berkembangnya, maka kita segala sesuatu itu dapat dilakukan dengan secara singkat dan cepat. Selanjutnya yaitu globalisasi bidang transportasi. Transportasi adalah pemindahan barang atau manusia dari tempat yang lain. Peranan transportasi sangatlah penting dalam suatu negara. Produsen, distributor, ataupun konsumen membutuhkan transportasi dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya misalnya seperti ada kereta api, pesawat, mobil, bus, motor, dan lain-lain. Itu kan gunanya untuk mengangkat barang dan juga mengantarkan manusia ke tempat yang lain. Ada beberapa faktor membuat globalisasi di bidang ini menjadi semakin berkembang, yaitu yang pertama, manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih baik dan praktis. Yang kedua, perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Yang ketiga yaitu perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat perkembangan alat transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh penjuru dunia. Sebelum Ibu lanjut ke dampak globalisasi, apakah sudah jelas untuk tentang globalisasi? Atau masih ada yang belum paham bentuk-bentuk globalisasi? Sudah jelas semuanya? Ya, Ibu akan lanjut. Dampak globalisasi itu ada dua, ada positif dan negatif. Ibu akan menjelaskan dampak positif globalisasi. Yang pertama yaitu berkembangnya ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Berkembangnya ilmu teknologi yaitu yang dapat dihasilkan sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan lalu dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pemanfaatan ini seperti pertanian, yaitu berkembangnya teknologi yang diterapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Misalnya kan kita menggunakan alat pertanian itu seperti traktor atau mesin padi untuk memanennya, tidak lagi menggunakan binatang kerbau atau apa sejenisnya. Jadi dengan kecanggihan teknologi ini kita semakin bisa melakukan pekerjaan tersebut dengan cepat. Lalu yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Contohnya yaitu seperti kita membeli tiket pesawat. Itu kan kita tidak harus langsung datang ke bandara, misalnya kan kita bisa langsung melalui internet atau online. Jadi tidak perlu untuk tempat tersebut. Maka disebutlah dengan efektivitas dan efisiensi. Sebelumnya ada yang tahu efektivitas itu apa? Dapat diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang lebih diinginkan. Ya, yaitu pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Lalu yaitu efisiensi. Efisiensi yaitu dapat diartikan yaitu lebihnya yaitu tepat, cermat, dan berdaya guna dan bertepat guna dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu perekonomian suatu negara semakin meningkat. Salah satunya yaitu dampak globalisasi ekonomi itu semakin berkembangnya dan menggeliatnya yaitu perekonomian sebuah negara. Salah satunya yaitu misalnya seperti banyak modal yang masuk ke sebuah negara. Itulah perekonomian suatu negara semakin meningkat. Lalu yang keempat, meningkatnya taraf hidup masyarakat. Yang kelima, komunikasi semakin cepat dan mudah. Contohnya yaitu seperti
komunikasi. Kalau sekarang kita bisa menggunakan HP melalui SMS, telepon, ataupun internet, misalnya WA, Facebook, ataupun aplikasi yang lainnya. Yang keenam yaitu berkembangnya dunia pariwisata. Bisa kita lihat kan di Indonesia itu banyak wisata-wisata lain yang kalau dulu kan belum bisa diketahui karena belum ada alat kecanggihan misalnya seperti handphone. Kalau dulu kan masih menggunakan seperti misalnya koran. Kalau sekarang HP, jadi kita tahu walaupun kita belum datang ke sana, kita bisa melihat keadaan misalnya pantai, gunung, dan tempat wisata lainnya. Yang ketujuh yaitu perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Bisa ada yang memberikan contohnya seperti apa? Contohnya perkembangan alat komunikasi dan keterbukaan informasi. Ya, handphone itu kan contohnya misalnya kita bisa lebih mendapatkan informasi lebih bebas, terbuka dan mudah. Misalnya kan kayak kejadian kebakaran, misalnya kejadian kebakaran di Staji misalnya, kita kan nggak perlu harus datang ke situ, kita sudah bisa melihat kejadian kebakaran itu di situ melalui misalnya siaran langsung Facebook, IG dan lain-lain. Jadi kita tahu walaupun itu kejadiannya hanya beberapa detik, jadi kita sudah tahu karena orang banyak yang memakai alat teknologi. Nah, apakah sudah jelas dalam dampak positifnya? Ya, kalau sudah jelas, kita akan lanjut dalam dampak negatifnya. Dampak negatifnya itu yang pertama ada westernisasi. Westernisasi adalah suatu perbuatan seseorang yang mulai kehilangan nasionalisme dengan meniru atau melakukan aktivitas kebarat-baratan. Westernisasi dilakukan diantaranya dengan cara meniru gaya hidup bangsa barat seperti bangsa Eropa dan Amerika. Bangsa Eropa dan Amerika dianggap sebagai bangsa yang lebih modern sehingga banyak anggapan bangsa meniru mereka akan disebut modern. Contohnya misalnya seperti mengikuti gaya rambut. Kan mereka kebanyakan orang barat itu mungkin warnanya ada warna kuning, abu-abu, ya. Jadi kan itulah yang disebut dengan dampak negatif westernisasi. Lalu faktor penyebab westernisasi yaitu yang pertama kurangnya penguasaan dan berkembangnya iptek. Yang kedua masyarakat yang bersifat konsumtif terhadap barang-barang luar negeri. Yang ketiga maraknya budaya barat dan akulturasi pencampuran budaya. Yang keempat kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilih budaya yang baik ataupun yang buruk. Yang kelima yaitu munculnya keinginan untuk mencari kebebasan seperti negara-negara barat. Contohnya kan seperti mereka dalam bergaul itu kan bebas ya, nggak kayak di Indonesia kan ada batasan-batasannya. Yang keenam meniru gaya busana, rambut serta gaya hidup ke barat-baratan. Seperti yang ibu jelaskan tadi, misalnya seperti rambut warna-warni ataupun gaya pakaian mereka kan beda dengan Indonesia. Itulah dampak negatif dari globalisasi. Tapi ada juga dampak positif westernisasi. Yang pertama yaitu dapat menguasai iptek. Yang kedua terjadi akulturasi pencampuran budaya sehingga tidak mengalami kebosanan budaya karena masyarakat selalu menginginkan hal-hal yang baru. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa lain dalam komunikasi meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang keempat yaitu munculnya ide-ide yang baru dapat membantu kemajuan iptek. Misalnya kan seperti kita bisa membuat robot, apalagi bisa lebih keras lagi. Gak ada yang soalnya. Animasi yang ya itulah munculnya ide-ide baru yang membantu kemajuan iptek. Dan ada juga dampak negatif westernisasi, lunturnya jiwa nasionalis dan jati diri bangsa. Yang kedua yaitu melunturkan semangat cinta akan bangsa dan budaya sendiri. Yang kayak tadi kan rambut yang berwarna-warni
Yang keempat, mencari segala sesuatu yang instan, misalnya seperti makanan ataupun misalnya pakaian ataupun apa ya. Jadi kan mereka maunya segala sesuatu itu yang instan. Yang kelima, budaya barat yang dikenal dengan konsep liberalisme yang mengakibatkan munculnya pornografi, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu demoralisasi. Apa itu demoralisasi? Menurutnya atau rasanya akhlak dan moral seseorang. Ya, menurutnya apa rasanya akhlak moral seseorang, misalnya yaitu seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan pergaulan bebas. Lalu yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi, yaitu adalah perbedaan yang tajam antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam bidang sosial dan ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi dapat terjadi karena pembangunan dan modernisasi tidak dilaksanakan secara merata dan berimbang. Misalnya bangunan mereka yang orang kaya pasti rumahnya bagus, kalau orang miskin pasti kan rumahnya yang sederhana. Jadi itu bisa membuat seperti kecemburuan dalam kesenjangan ekonomi, karena tidak adil, tidak merata semua itu bagus, enggak kan, karena ada yang bagus dan ada juga yang sederhana. Lalu yang keempat yaitu kriminalitas. Kriminalitas itu semakin merajalela, dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul dari masyarakat dari hari ke hari. Media massa baik cetak, media online ataupun media elektronik didominasi oleh berita, yaitu mulai dari pembunuhan, mutilasi, pembuangan bayi, penculikan, penipuan, korupsi, dan sebagainya. Faktor penyebab terjadi kriminalitas adalah yang pertama yaitu pertentangan dan persaingan, yang kedua yaitu perbedaan ideologi politik, yang ketiga yaitu kepadatan dan komposisi penduduk, yang keempat yaitu perbedaan kekayaan dan pendapatan, yang kelima yaitu mentalitas yang labil. Adapun akibat dari kriminalitas, yang pertama yaitu merugikan pihak lain baik material maupun imaterial, dan juga merugikan masyarakat secara keseluruhan, dan juga merugikan negara dan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Dan juga ada solusinya, yaitu menegakkan sanksi hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu, dan juga mengaktifkan peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak, selektif terhadap budaya asing yang masuk agar tidak merusak nilai budaya, yaitu menjaga pelestarian dan kelangsungan nilai dan norma dalam masyarakat. Yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yaitu dikelompokkan menjadi pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Yang keenam yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu dapat diartikan perbuatan anak remaja yaitu usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum ataupun nilai-nilai norma yang diakui oleh masyarakat, yang ditujukan pada orang, binatang, atau barang-barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pada pihak lain. Kenakalan remaja itu ada beberapa faktor, yaitu ada faktor internal, dan juga ada faktor eksternal. Nah, aku menjelaskan tentang faktor internalnya, yaitu yang pertama krisis identitas, yang kedua yaitu faktor kepribadian. Contohnya yaitu seperti anak remaja saat ini kan kalau masih umur belasan tahun, dia itu masih mencari jati diri sendiri. Jadi maka kita harus melakukan kayak membimbing atau agar mereka itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum norma-norma masyarakat. Lalu yang ketiga faktor status dalam masyarakat. Ini misalnya
penyimpangan. Seseorang anak yang pernah berbuat menyimpang terhadap hukum yang berlaku, misalnya ex atau mantan atau bekas yang diberikan oleh masyarakat sulit terhapus sehingga anak tersebut kembali melakukan tindak penyimpangan hukum karena merasa tertolak ataupun terasingkan. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya ada 3, yaitu yang pertama kondisi lingkungan keluarga. Misalnya orang tua yang disibukkan dengan pekerjaan, jadi mereka kurang dalam pengawasan untuk anak-anaknya, makanya mereka jadi nakal ataupun ya seperti melanggar hukum-hukum. Lalu yang kedua yaitu kontak sosial dari lembaga masyarakat yang kurang baik. Ketiga yaitu kondisi geografis atau kondisi alam fisik, misalnya akibatnya ini misalnya mereka melakukan pencurian, pembunuhan, atau membuat kerusuhan di masyarakat. Lalu yang keempat, faktor kesenjangan ekonomi dan disintegrasi politik. Yang ketujuh yaitu individualisme yang semakin tinggi, bisa disebut sebagai perilaku yang mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu urusan atau kepentingan orang lain. Sikap individualis yang terjadi karena perkembangan teknologi ini terjadi karena mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitas. Selanjutnya, upaya menghadapi globalisasi. Sebelum ibu lanjut upaya menghadapi globalisasi, apakah masih ada yang kurang jelas dalam penjelasan faktor internal dan faktor eksternal? Apakah masih kurang jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, bakal lanjut. Upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama yaitu upaya menghadapi globalisasi budaya. Yang pertama, menyaring setiap budaya asing yang masuk ke Indonesia untuk kemudian diadaptasi dan digunakan bersama-sama. Yang kedua yaitu mempromosikan budaya asli Indonesia ke kancah internasional untuk menumbuhkan rasa cinta budaya Indonesia. Contohnya kan seperti baju batik itu kan banyak disukai oleh orang-orang luar negeri, misalnya tarian, baju-baju pakaian adat dari Indonesia. Dengan cara misalnya kan promosi memakai baju-baju tradisional dari Indonesia. Lalu yang ketiga, menyukai dan menggunakan produk-produk asli Indonesia, yaitu misalnya kan seperti tadi menggunakan baju ciri khas Indonesia, misalnya ada batik, ada misalnya alat musik. Itulah cara menghadapi globalisasi. Lalu yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan antar warga Indonesia yang memiliki budaya beragam untuk bersatu, melindungi budaya asli Indonesia agar tidak luntur terbawa arus globalisasi, juga tidak hilang karena diklaim negara lain. Yang kelima yaitu mematenkan setiap budaya Indonesia serta mempublikasikannya agar tetap terjaga dan menjadikan masyarakat Indonesia bangga memilikinya. Yang keenam yaitu berpegang teguh pada nilai religius, spiritual, dan memupuk rasa kebinekaan agar Indonesia tetap berjaya dengan budayanya. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas nilai keamanan dan moralitas masyarakat. Yang B yaitu upaya menghadapi globalisasi iptek. Yang pertama yaitu berkompetisi dalam kemajuan iptek. Yang kedua yaitu meningkatkan motif berprestasi. Yang ketiga meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia, terutama di bidang penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi agar kita mampu bersaing dengan negara yang lain. Lalu yang keempat, selalu berorientasi ke masa depan. Yang kelima, meningkatkan penguasaan kita terhadap teknologi modern di segala bidang sehingga tidak tertinggal dan bergantung pada bangsa lain. Yang C yaitu upaya menghadapi globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu
melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Yang ketiga yaitu menghilangkan praktek-praktek korupsi, nepotisme, dan manipulasi. Yang keempat yaitu mendorong perusahaan-perusahaan kecil, khususnya pengusaha kecil dan menengah untuk berkompetensi secara sehat. Yang kelima yaitu mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu upaya menghadapi globalisasi komunikasi. Yang pertama yaitu memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan. Misalnya kita kan browsing internet untuk mencari misalnya jawaban dari soal-soal guru yang memberikan soal, ataupun menambah wawasan kita dalam belajar, bukan cuma dari buku ataupun misalnya penjelasan dari guru, kita juga bisa mencari di internet untuk menambah wawasan. Itulah manfaat dari alat komunikasi dalam menghadapi globalisasi komunikasi. Yang kedua yaitu memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan depan dan tidak menyalahgunakannya. Kita menggunakan itu sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita seperti belajar sekarang ini kan melalui Zoom atau WhatsApp ataupun langsung juga. Jadi sesuai kebutuhan kita dalam menggunakan komunikasi. Jangan dari selebihnya itu. Lalu yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh dan terhasut oleh informasi yang salah. Banyak yang terjadi misalnya berita-berita hoax, itu kan banyak. Jadi kita sebelum percaya dalam berita itu, maka kita harus selektif dalam mencari berita tersebut. Jangan langsung percaya, belum tentu itu kan benar atau salahnya. Jadi kita harus mencari yang benarnya itu. Lalu upaya menghadapi globalisasi transportasi. Yang pertama yaitu memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya. Yang kedua, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Misalnya kita kalau dekat ke warung itu ya jalan kaki lah supaya mengurangi pencemaran lingkungan. Kecuali kalau kita jauh tuh baru kita pakai motor atau mobil, misalnya juga bus dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya. Ya mungkin sampai sini Ibu menjelaskan. Apakah masih ada yang kurang jelas? Jelas. Mungkin Ibu yang akan bertanya dari materi yang Ibu sampaikan. Kalau kalian benar-benar menyimak apa yang Ibu sampaikan, pasti kalian bisa menjawab. Ya, Ibu akan bertanya tentang apa gejala dari kenakalan remaja ini terjadi. Contohnya itu seperti apa? Gejala dari kenakalan remaja. Gimana? Ya, pergaulan bebas. Misalnya itu kan seperti mereka nongkrong-nongkrong di pinggir jalan. Ada lagi? Nongkrong-nongkrong yang tidak jelas lah ya, ibaratnya kita ngebut di jalan, naik motor, trek-trekan, itu juga kenakalan remaja. Dan juga memakai ataupun mengedarkan dan memasuki jaringan pemakaian narkoba dan obat-obat terlarang. Dan juga mencoret-coret ataupun merusak fasilitas umum. Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan memberikan soal untuk kalian kerjakan. Sudah mau menjawab soal dari Ibu. Nah, dapat disimpulkan globalisasi
asing, dan lainnya, agar kita tidak salah dalam menggunakan kecanggihan teknologi dalam era globalisasi. Baik, sampai di sini Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.